Halo adik-adik, bertemu kembali di video pembelajaran kimia. Pada video kita kali ini, kita akan membahas salah satu materi, yaitu terkait dengan sistem periodik unsur. Tapi sebelumnya, coba perhatikan gambar yang sudah saya tampilkan berikut. Pernahkah kalian ke supermarket? Bagaimanakah penyusunan barang yang dijual di supermarket tersebut? Nah adik-adik, ketika kalian pergi ke supermarket atau minimarket, tentunya kalian akan menemukan susunan barang-barang yang mereka jual itu tersusun rapi. Misalnya, tempat penjualan buah pasti isinya berbagai macam jenis buah. Tidak mungkin di tempat tersebut kita akan menemukan deterjen, sabun, dan lain sebagainya. Begitu pula di tempat penjualan deterjen, sampo, dan lain sebagainya, kita tidak mungkin menemukan bahan-bahan makanan yang terdapat di wilayah tersebut. Nah, kira-kira alasan penjual menyusun barang-barang berdasarkan jenisnya tersebut apa ya adik-adik? Ya, benar sekali. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk mempermudah para pembeli menemukan barang-barang yang mereka inginkan. Nah, begitu juga unsur-unsur yang ada di alam adik-adik. Di alam terdapat banyak unsur. Sampai sekarang lebih dari 100 jenis unsur ditemukan di alam. Nah, penyusunan unsur-unsur tersebutlah yang akan kita bahas pada video kita kali ini. Penyusunan unsur yang ada di alam itu dibuatkan dalam bentuk tabel yang namanya tabel periodik unsur. Nah, bagaimana cara penyusunannya? Apa yang menandakan letak dari unsur tersebut di dalam tabel periodik unsur? Nah, nanti setelah kalian menonton video ini, kalian akan menemukan jawaban dari beberapa pertanyaan tersebut. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama yaitu menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur, menganalisis hubungan elektron valensi dan nilai bilangan kuantum utama terbesar terhadap letak unsur dalam sistem periodik unsur. Yang terakhir, kalian akan mampu meramalkan letak unsur di dalam tabel periodik unsur. Baiklah adik-adik, ini adalah tabel periodik unsur yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Nah, dari unsur ini, kalian dapat memperoleh informasi. Saya ambil H, saya perbesar. Nah, angka 1 ini menunjukkan nomor atom dari H. Sedangkan angka 1, sekian ini menunjukkan nomor masanya. Selebihnya, angka 1 ini menentukan bilangan oksidasi yang akan kita bahas nanti. H ini adalah lambang atomnya. Di bawahnya ada konfigurasi elektron. Nah, yang bilangan ketiga ini berturut-turut titik didih, titik leleh, dan massa jenis atom tersebut. Nah, ketika kalian melihat tabel periodik ini, informasi inilah yang kalian dapatkan. Selanjutnya, kalian pasti lihat ada warna-warna yang berbeda di setiap atom. Ada yang berwarna biru muda, oranye, merah muda, dan hijau. Ternyata warna-warna ini menandakan wujud dari atom tersebut atau unsur tersebut. Yang pertama, yang berwarna biru muda, itu wujudnya adalah padat. Sedangkan oranye, hidrogen, helium, dan lain sebagainya, ini berwujud gas. Yang berwarna merah muda seperti brom, gallium, dan lain sebagainya ini, itu berwujud cair. Sedangkan yang berwarna hijau ini, itu adalah unsur buatan. Nah, di dalam tabel periodik unsur, untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik unsur, kita akan mengenal istilah golongan dan periode. Yang mana disebut golongan dan yang mana disebut periode,
Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang golongan. Yang dimaksud golongan adalah bagian kolom dari tabel tersebut. Nah, ini saya sudah beri tanda merah. Berarti H, L, I, N, A, K, R, B, C, S, dan FR itu berada dalam satu golongan. Ada berapa golongan di dalam tabel periodik unsur modern? Kalau kita hitung, jumlahnya ada 18 golongan. Dalam tabel periodik unsur ini dibagi menjadi dua buah golongan besar, yaitu golongan utama dan golongan transisi. Di bagian atas masing-masing golongan ini sudah diberikan nama-nama dari masing-masing golongan tersebut. Nah, nama yang diakhiri dengan huruf A itu termasuk golongan utama, sedangkan nama golongan yang diakhiri dengan huruf B itu namanya golongan transisi. Coba kita identifikasi. Ini golongan 1A. Golongan 2A ada unsur BE, MG, CA, SR, BA, dan RA. Golongan 3B ada SC, Y, LA, dan AC. Nah, sampai terakhir di golongan 8A ada HE, NE, AR, KR, XE, RN, dan unsur buatan yang ditemukan dilambangkan dengan UUU. Nah, itulah yang disebut dengan golongan. Yang kedua yaitu periode. Yang dimaksud dengan periode adalah lajur dari kiri ke kanan. Nah, misalnya hidrogen dengan helium itu terletak dalam satu periode. Nah, penomorannya dimulai dari atas. Periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Di periode kedua, ada atom Li, Be, B, sampai Ne. Begitu juga di periode ketiga. Ada berapa unsur di sana? Ya, ada 8 unsur di dalam periode ketiga. Di periode keempat, yaitu ada 18 unsur. Kita lanjutkan ke unsur-unsur yang berada di luar tabel tersebut. Unsur-unsur yang ada dalam tabel ini itu digolongkan ke dalam golongan transisi dalam, adik-adik. Golongan transisi dalam ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama golongan lantanida dan yang kedua yaitu golongan aktinida. Kenapa disebut dengan golongan lantanida? Karena unsur-unsur ini itu merupakan kelanjutan dari lantanida. Nah, kalau kita lihat di tabel di atasnya, ini dia lantanida, memiliki nomor atom 57, dilanjutkan dengan Ce yang memiliki nomor 58, sampai Lu yang memiliki nomor atom 71, kemudian baru diikuti dengan Hf yang memiliki nomor atom 72. Sedangkan di golongan kedua sama, yaitu dimulai dari aktinida, tepat di bawah lantanida, nomor atom 89, dilanjutkan sampai unsur Lw yang memiliki nomor atom 103. Setelah ini baru kita kembali ke Rf yang memiliki nomor atom 104. Nah, bagaimana cara kita menentukan letak unsur di dalam tabel periodik unsur? Letak unsur dalam tabel periodik unsur dapat diketahui dengan memberikan informasi nomor golongan dan nomor periode unsur tersebut. Misalnya, N yang memiliki nomor atom 7 terletak pada golongan 5A pada periode kita lihat di sampingnya, kedua. Berarti N ini terletak pada golongan 5A periode 2. Bagaimana dengan CA? CA kalau kita lihat golongannya yaitu golongan 2A, periodenya periode keempat.
Bisakah adik-adik untuk menentukan nomor golongan dan nomor periode dari suatu unsur dalam tabel periodik unsur tersebut? Nah, seandainya kalian disuruh menentukan unsur yang terletak di golongan 6A periode keempat, bagaimana caranya mencari? Pertama, kita cari golongan 6A. 6A berarti unsurnya ada di golongan 6A. Periode keempat. Periode 4. Nah, kita tarik sampai di golongan 6A. Ya, jadi unsur tersebut adalah Se yang memiliki nomor atom 34. Nah, seperti yang saya bilang tadi, penyusunan unsur-unsur dalam tabel periodik unsur ini diurutkan berdasarkan kenaikan nomor atom. Nah, ternyata ketika ini unsur disusun berdasarkan dasar tersebut, maka sifat-sifat tertentu akan terulang secara periodik. Sehingga ini disebut dengan tabel sistem periodik. Misalnya, Li itu memiliki sifat yang mirip dengan Na dan juga memiliki sifat yang mirip dengan atom-atom yang ada di bawahnya. Begitu juga He. He memiliki kemiripan sifat dengan Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, dan UUO ini. Itu yang disebut dengan sifat keperiodikan. Saya tegaskan kembali bahwa periode adalah lajur-lajur horizontal dalam sistem periodik. Golongan, kolom-kolom vertikal dalam sistem periodik. Golongan 1A itu biasanya disebut dengan golongan logam alkali. Ingat ya adik-adik, logam alkali. Golongan 2A itu biasanya disebut dengan golongan logam alkali tanah. Golongan 7A itu biasanya disebut dengan golongan halogen. Dan golongan 8A itu biasanya disebut dengan golongan gas mulia. Kalau kita analisis tabel periodik tadi, periode pertama ada 2 unsur, nomor atomnya dari 1 sampai 2. Periode kedua ada 8 unsur, nomor atom 3 sampai 10. Terakhir periode ketujuh ada 32 unsur. Ini termasuk golongan actinida, yaitu nomor atom 87 sampai 118. Unsur-unsur transisi dan transisi dalam. Unsur transisi ini yaitu peralihan dari golongan 2A ke 3A. Unsur golongan transisi yaitu golongan 1B, 2B, 3B, sampai 8B. Nah, bagaimana dengan unsur transisi dalam? Unsur transisi dalam itu unsur yang ditempatkan di bagian bawah tabel periodik. Nah, ini dia. Ada 2 golongan, yaitu golongan lantanida dan golongan actinida. Golongan lantanida, golongan yang beranggotakan unsur dengan nomor atom 57 sampai 70 unsur. Nah, ini merupakan unsur yang memiliki sifat yang mirip dengan lantanium, sehingga disebut dengan lantanida. Sedangkan golongan actinida itu beranggotakan unsur dengan nomor atom 89 sampai dengan 102. Tepatnya ada 14 unsur. 14 unsur ini memiliki sifat yang sangat mirip dengan actinium, tepat di bawah lantanium, sehingga golongan ini disebut dengan golongan actinida.